Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Rumawati dengan NIM 21060019. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 10 tentang multikolonialitas. Pertanyaan yang sering muncul dalam analisis regresi berganda seperti yaitu seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Yang kedua, dapatkah variabel bebas tertentu dihilangkan dari model karena pengaruhnya yang kecil atau tidak ada terhadap variabel tak bebas. Ketiga, perlukah menambahkan variabel bebas yang belum masuk ke dalam model untuk memperoleh tambahan informasi. Hubungan antar variabel bebas. Yang pertama, tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Kedua, tidak berkorelasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas namun belum atau tidak masuk dalam model. Ketiga, berkorelasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat, berkorelasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas namun belum atau tidak masuk dalam model. Contohnya seperti misalkan regresi pengeluaran untuk konsumsi makan keluarga pada pendapatan keluarga, tabungan, usia kepala keluarga. Variabel bebas akan saling berkorelasi. Yang kedua, variabel bebas juga berkorelasi dengan variabel sosial ekonomi lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi, misalkan ukuran keluarga. Kali ini terjadi multikolonialitas atau kolineritas. Dalam multikolonialitas ini ditemukan pertama kali oleh Ragnar Frisch yang bersekolah dulu di Institute of Economics Oslo University. Pada awalnya, multikolonialitas ini berarti adanya hubungan yang linier sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Dimisalkan pada model regresi dengan K variabel bebas X1, X2, dan XK, di mana X1 sama dengan 1. Suatu hubungan linier yang sempurna dikatakan ada jika memenuhi kondisi seperti ini. Tanda ini adalah konstanta yang semuanya 0. Perkembangannya, multikolonialitas juga berarti adanya hubungan yang linier kuat tetapi tidak sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Misalkan juga pada model regresi dengan K variabel bebas X1, X2, dan XK, di mana X1 dengan 1, maka suatu hubungan linier yang kuat tapi tidak sempurna dikatakan ada jika memenuhi kondisi di mana adalah unsur kesalahan yang bersifat stokastik. Pengaruh pada saat variabel bebas tidak saling berkorelasi. Ini contohnya yang kita contohkan pada data produktivitas kerja. Dan dilakukan analisis regresi secara parsial dan overall. Contohnya seperti ini. Dan konsekuensi multikolonialitas. Yang pertama, meski penaksir OLS bisa diperoleh, standar error atau kesalahan baku cenderung semakin besar dengan meningkatnya korelasi antar variabel bebas. Misal pada model regresi seperti ini. Lalu seperti ini, di mana penaksir B2 dapat dicari secara analogi dengan pencarian penaksir B1. Perilaku varian B1 jika koefisien korelasi R X1 X2 meningkat. Besarnya standar error berakibat selang keyakinan atau koefisien confidence interval untuk suatu parameter menjadi lebih lebar. Misalkan R X1 X2 sama dengan 0,9, maka C1 95%. Untuk B1 dirumuskan sebagai berikut. 3. Kesalahan tipe 2 meningkat. 4. Pada multikolonialitas yang tinggi tapi tidak sempurna, estimator koefisien regresi bisa diperoleh, tapi estimator dan standar error menjadi sensitif terhadap perubahan data. Contohnya seperti ini. Pada multikolonialitas yang tinggi tapi tidak sempurna, bisa terjadi R2 koefisien determinasi tinggi namun tidak satupun variabel signifikan secara statistik. Cara untuk mendeteksi multikolonialitas. Yang pertama, matriks korelasi antar variabel bebas. Periksa apakah terdapat nilai korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas. 2. Kestabilan koefisien regresi parsial. Ketiga, kesesuaian tanda koefisien regresi menurut suatu teori. 4.
variance inflation factor. 5. R pangkat 2 tinggi tapi tidak ada atau hanya sedikit variabel bebas yang signifikan secara statistik. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah multikolonialitas. Yang pertama, melalui informasi a priori. Informasi a priori bisa berdasarkan suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan data cross-sectional dan data time series atau panel data. 3. Mengeluarkan satu atau beberapa variabel bebas. Beberapa metode yang dapat digunakan seperti melalui prinsipal komponen analisis, 2 faktor analisis, 3 stepwise regression, dan sebagainya. Transformasi variabel dapat melalui first differencing. Untuk data time series, jika hubungannya seperti ini dan seperti ini, jika kedua persamaan ini kita kurangkan, maka diperoleh hasil seperti ini. 5. Penambahan data baru. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.